Hi guys, welcome back. It's nice to see you again in virtual. I hope you guys are doing good, happy dan bahagia selalu. So, di video kali ini Cece buat khusus untuk menjawab beberapa pertanyaan urgent dari teman-teman karena sudah masuk musim liburan, baik itu yang SMA maupun yang liburan semester, khusus untuk anak-anak yang mau pulang ke Malai. So, di video kali ini, Cece akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk supaya teman-teman juga bisa menonton ulang dan juga membagikan video ini jika dirasa informatif dan memberikan banyak insight terkait pengalaman mulai dari pengurusan paspor, pembelian tiket, dan juga menjawab pertanyaan imigrasi dan sampai perjalanan yang menyenangkan saat pulang liburan ke Malai. Simak terus video ini, jangan lupa like, comment, dan juga subscribe buat teman-teman yang baru datang ke channel YouTube Cece Enjoy di Bali. Jadi, di video kali ini, Cece sudah bagi beberapa poin penting menjawab pertanyaan dari anak-anak CLC. Yang pertama, Cece akan bahas apa yang harus disiapkan saat mau pulang liburan ke Malai. Yang kedua, pertanyaan yang sering muncul baik di imigrasi maupun oleh petugas-petugas yang bertugas saat menanyakan tujuan dan maksud kita untuk masuk ke Malaysia. Pertanyaan ketiga, pertanyaan krusial oleh imigrasi. Jadi di dalam video kali ini, sesuai dengan pengalaman beberapa kali Cece pulang pergi, baik itu lewat KL maupun lewat Nunukan. So, teman-teman boleh simak dari awal sampai akhir dan enjoy videonya. So, kita masuk kepada poin pembahasan yang pertama, yaitu apa saja yang perlu disiapkan saat mau berangkat pulang liburan ke Malai. Yang pertama, siapkan tiket pulang dan pergi. Nah, kenapa tiket pulang dan pergi? Ini ada optionnya. Jika teman-teman mau pulang lewat Kuala Lumpur langsung ke Tawau, sebaiknya menyiapkan tiket pergi dan pulang supaya tidak terkendala saat masuk di imigrasi Malaysia. Nah, buat teman-teman yang mau pulang lewat Tawau, Tarakan, Nunukan, itu masih bisa memungkinkan untuk membeli tiket pergi saja dulu, kemudian tiket pulangnya dibeli belakangan. Karena itu masih safe, kita masih bisa berlobby atau negosiasi sama petugas imigrasi yang ada di Tawau. Jadi ada dua option ya. Kalau mau lewat KL, harus beli tiket pulang pergi. Kalau mau lewat Tawau, boleh beli tiket saat pergi saja dulu. Yang kedua, paspor yang masih berlaku. Nah, paspor yang masih berlaku yang dimaksud, teman-teman boleh mengecek tahun berlakunya paspor, expire-nya itu tahun berapa. Pastikan dicek dulu. Misal expire-nya Desember 2023, sekarang kita sudah masuk di bulan Juli, dan itu paspornya sudah tidak bisa berlaku untuk masuk ke Sabah Malaysia. Oke, masing-masing bisa dicek, langsung perpanjang dulu, dan jangan coba-coba untuk membeli tiket saat paspornya sudah sisa 6 bulan lagi. Confirm tidak bisa masuk dan tiket yang dibeli itu hangus karena sudah terlanjur membeli dan ternyata paspornya sudah tidak bisa digunakan untuk masuk karena expire-nya sudah sisa 6 bulan lagi atau 5 bulan lagi. Jadi silakan pastikan paspor sudah diperpanjang dulu baru bisa masuk ke imigrasi. Yang ketiga, siapkan kartu pelajar. Jadi kartu pelajar sangat penting sekali karena status kita akan masuk ke Malaysia itu adalah sebagai pelajar dan tentunya kita pulang ketika saat-saat liburan. Jadi sangat reasonable sekali untuk diizinkan masuk ke Sabah Malaysia, berkunjung kepada keluarga maupun dengan tujuan liburan. Nah, ketika sampai di imigrasi, kita akan ditanyakan kartu pelajar, lalu KTP, dan juga ada beberapa pertanyaan terkait kuliah di mana, semester berapa, jurusannya apa. Oke? Yang keempat, itu ada pertanyaan yang optional. Misal dari petugas akan menanyakan bisa diperlihatkan paspor orang tua, kerja di mana, ataupun IC keluarga dan dokumen-dokumen keluarga yang akan kita tuju. Tapi itu optional ya. Menurut pengalaman pribadi, ada petugas imigrasi yang galak, ada petugas imigrasi yang santuy. So, teman-teman tidak perlu panik ketika ditanya pertanyaan ini. Pokoknya siapkan paspor orang tua, sudah difoto, ditaruh di HP, di galeri, lalu mungkin IC keluarga jika ada,
dan mereka bekerja di mana, sebagai apa. Pertanyaan itu akan ada tergantung petugas yang bertugas saat itu mau menanyakan apa. Karena pengalaman Cece pribadi pernah ditanyakan, pernah juga tidak gitu. Jadi optional, dan teman-teman nanti jangan kaget dan jangan gugup. Jawab aja dengan santai, meyakinkan, ya akan lancar gitu ya. Yang kelima, pastinya menyiapkan uang secukupnya. Boleh teman-teman prepare dulu, tukar uang ringgit di money changer terdekat lokasi teman-teman, supaya ketika sampai di Tawau ada untuk pakai biaya naik bus ya. Boleh membawa uang ringgit seperlunya. Mungkin kalau Cece bisa kasih saran, bisa di prepare 100 sampai 200 ringgit itu sudah cukup. Kalaupun teman-teman mau narik langsung di ATM yang ada di Malaysia, itu sangat boleh ya. Nanti dilihat dulu kartu ATM teman-teman itu apakah bisa digunakan internasional ataukah dipakai di domestik aja. Nanti kemudian kita masuk ke pembahasan pertanyaan yang sering muncul secara general. So, kita masuk ke pembahasan yang kedua. Ini terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang masuk, yang ditanyakan ke Cece baik lewat WA, DM, dan juga telepon. Cece akan jawab di vlog ini supaya teman-teman bisa men-share ke teman-teman yang juga mungkin butuh mengetahui jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, apakah bisa masuk Malaysia dengan membawa paspor tanpa visa? So, teman-teman, ketika paspornya masih berlaku, kita bisa menggunakan paspor itu saja tanpa mengurus visa, karena di dalam paspor itu sudah include visa kunjungan selama 30 hari. So, pastikan teman-teman membeli tiket atau liburan ke Malaysia itu kurang dari 30 hari. Kalau misalnya teman-teman mau memperpanjang 30 plus 30 hari lagi, maka harus mengurus di imigrasi Malaysia. Tidak mahal juga, tapi pengurusannya lebih detail. Jadi kayak harus ada penjamin, alasan kenapa masih harus stay lebih dari 30 hari. So, teman-teman pastikan ketika membeli tiket pulang pergi, diperhatikan tanggal pergi dan tanggal pulangnya supaya tidak lebih daripada 30 hari. Karena kalau lebih dari 30 hari dan tidak meminta surat izin tinggal atau perpanjang di imigrasi Malaysia, itu akan didenda. Kecuali sebelum dari berakhirnya 30 hari itu teman-teman sudah memperpanjang di imigrasi Malaysia dan membayar nominal sejumlah yang harus dibayarkan. Jadi bisa diperhatikan pembelian tiketnya. So, boleh banget pulang 3 hari sebelum masuk, lamanya tinggal sebulan, ataupun terbang di hari H, misal tanggal 30 Juli, masuknya ke Malaysia, tapi pulangnya juga di 30 Juli itu masih bisa. Tapi lebih daripada itu, teman-teman akan kena denda. Lalu yang kedua, banyak banget yang nanya, Cece paspor saya mati atau paspor saya sudah expire, berapa lama pengurusan dan perpanjangnya? Nah, teman-teman pastikan dicek betul-betul paspornya expire kapan. Kalau misalnya sudah expire, tidak perlu takut untuk memperpanjang. Datang saja ke imigrasi, lalu bawa dokumen yang dibutuhkan. Nanti kan ketika di imigrasi, ketemu dulu sama petugas dan diarahkan dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan. Ada sedikit pertanyaan juga ketika mengurus. Nanti teman-teman bisa santai, slay aja menjawabnya. Ketika ditanya kenapa mau memperpanjang, urus paspor sebelumnya di mana, tujuannya mau kemana, dan berapa lama, itu pasti pertanyaan in general ketika memperpanjang paspor. Oke? So, untuk biaya itu sekarang masih 350 per 5 tahun, tetapi yang terupdate ketika kita memperpanjang paspor pada saat ini, di informasi yang terupdate ya, itu sudah harus 10 tahun. Jadi biayanya dikali 2. Cece juga belum memperpanjang yang 10 tahun, ini on the way karena paspor juga udah mau mati. So, biayanya 350 per 5 tahun. Nanti kalau misal yang diberlakukan paspor yang 10 tahun itu dikali 2 aja. Jadi siapkan itu. Kemudian dokumen-dokumen yang diperlukan ya basic, kayak paspor asli, print KK, KTP, lalu juga kartu pelajar. Materai juga, karena ada surat pernyataan yang harus ditandatangani, dan itu simple lah ya, nggak ribut. So, jangan takut, silahkan boleh diperiksa masing-masing paspornya. Kalau misal sudah mati, langsung choose ke imigrasi terdekat. Oke, yang ketiga itu ada biaya tiket. Based on my experience, biaya tiket termurah yang pernah Cece dapat itu rute Surabaya
Tawau, Surabaya KL Tawau, Bali KL Tawau itu rata-rata ada di range 1.500.000 sampai dengan 2 juta. Range-nya ini sudah dari Bali, Kuala Lumpur langsung ke Tawau. Jadi biasanya ambil flight yang turunnya di Tawau karena lebih deket gitu, dan range biayanya ya 1.500.000 sampai 2 juta. Itu normal, dan bisa jadi kalau belinya mendekati hari H keberangkatan, wow, bisa meledak ya 2 juta lebih. Dan juga ketika teman-teman mau belinya terpisah, perhatikan, ataupun dia connecting flight tapi beda maskapai, perhatikan jam terbang maskapai yang kita pakai ke tujuan selanjutnya. Misal nih, dari Bali, Cece terbangnya pakai AirAsia, tibanya jam 12 siang. Lalu mau terbang ke Tawau lagi jam 2 menggunakan Malaysia Airlines. Nah, karena ini tidak satu maskapai, jadi ketika terjadi delay atau cuaca buruk mengakibatkan terlambat untuk terbang dan teman-teman terlambat untuk check-in penerbangan selanjutnya ke Tawau, itu tidak ditanggung oleh maskapai karena beda maskapai ya. Memang belinya langsung, tapi ini berbeda maskapai kecuali maskapainya sama. Misal AirAsia to Kuala Lumpur, lalu AirAsia juga Kuala Lumpur to Tawau, itu mereka yang bertanggung jawab. So, diperhatikan jam-jam transitnya. Biar lebih aman, ambil transit yang lebih lama, minimal 4 jam, 6 jam, sampai 10 jam. Oke lah ya, santai-santai dulu di KL, di airport, karena airportnya juga besar, jadi kita harus jalan, bisa keliling, bisa lebih santai dulu. Bisa sih kalau memang teman-teman mau buru-buru untuk cepat sampainya, cuman kita memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang tadi kayak delay segala macam supaya tiket kita nggak hangus. Oke, well, kita masuk ke poin terakhir, yaitu pembahasan tentang pertanyaan krusial seputar imigrasi. Jadi ini Cece mau berbagi pengalaman apa saja pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul ketika kita melewati imigrasi, karena sering banget ada yang gugup, ada yang takut untuk lewat imigrasi tapi maunya pulang lewat KL, karena di KL itu lebih strike untuk petugas-petugas imigrasinya. Tapi sebenarnya ketika teman-teman lengkap dan ketika video ini memberikan informasi, saya harap ya teman-teman harus pede dan tidak takut, belajar juga untuk berani perjalanan ke luar negeri sendiri dengan self-confident masing-masing gitu. Karena kalau sudah lengkap dokumennya, ya buat apa tak, meskipun nanti diperhadapkan dengan pertanyaan yang kayak marah gitu ya, karena itulah yang bakal dijumpai. Jadi biar aware aja, Cece kasih tahu pertanyaan-pertanyaan apa saja yang akan ditanyakan. Karena banyakan dari teman-teman yang bertanya itu ketika terbangnya melalui Kuala Lumpur, Kota Kinabalu, atau lewat Tawau, pertama kali datang itu didampingi guru, dan guru yang berhadapan dengan si petugas imigrasi. Makanya pengalaman ini belum pernah dirasakan secara langsung gitu. Jadi video kali ini semoga bisa membantu supaya teman-teman aware, oh ternyata ketika nada si petugas itu tinggi itu normal gitu. Yang penting kita tahu cara menjawab dan kita dokumen yang kita siapkan lengkap, so let it flow aja. Oke, yang pertama biasanya diminta untuk keluarkan dokumen. So teman-teman keluarkan paspor asli, boarding pass yang tadinya, lalu akan ditanya tujuannya mau kemana, berapa lama, dan di sana tinggal dengan siapa. Jadi teman-teman santai aja jawabnya, oke? Nah, akan ditanya lagi orang tua di sana kerja apa, lalu diminta tunjukkan paspor orang tua atau IC keluarga. Balik lagi ya, ini optional. Ada yang petugasnya galak dan memang sedetail itu, dokumen-dokumen itu akan diminta. Ada juga petugas yang ketika kita bilang liburan, kita kuliah di Indonesia, mau ketemu keluarga di Malaysia, oke, langsung di-okein. Selanjutnya pasti akan ditanyakan rencana balik dan diminta tiket pulangnya. Nah, kalau misal teman-teman sudah menyiapkan tiket pulang, rentang liburannya juga 3 minggu sampai 4 minggu, cukup sebulan, itu aman, oke? Jadi tidak dipermasalahkan. Kalau teman-teman tidak menyiapkan tiket pulang dan sudah waktunya di interview di imigrasi dan dan ada tiket pergi itu aja, besar kemungkinan tidak akan bisa masuk, tidak akan dicap masuk dan akan deportasi, akan diminta pulang lagi karena tidak punya tiket pulang itu tadi sebagai bukti. Kenapa sih
disuruh pulang dan tidak boleh masuk. Ini sudah kejadian ya, sudah ada yang dideportasi karena tidak punya tiket pulang dan tidak diizinkan masuk. Kenapa? Itu ada alasannya tersendiri. Kalau kita bahas di video ini kayaknya makin panjang. Cece kasih pemahaman sedikit ya. Kenapa sih dilarang banget WNI untuk masuk ke Malaysia tanpa tiket pulang? Karena dikira kita tidak liburan, tapi kita akan tinggal di sana secara ilegal gitu. Itulah tujuan pemerintah Malaysia, itu sangat ketat sekali. Tidak mengizinkan WNI masuk dengan embel-embel liburan, tetapi tidak ada tiket pulang sebagai bukti pertama saja dulu. So, kalau mau lancar, bisa masuk dengan tanpa kendala, siapkan tiket pulang. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa lewat Kuala Lumpur? Kenapa tidak lewat Nunukan? Itu juga kadang ditanyakan, teman-teman bisa jawab aja. Kalau ternyata tiket melalui rute misal Surabaya Kuala Lumpur Tawa itu lebih murah, dan juga teman-teman mau ada acara keluarga, misal mau perayaan Idul Fitri, perayaan Natal, atau ada upacara tertentu, bisa disampaikan gitu. Karena kalau kita ikut perjalanan melalui Nunukan, itu melewati perjalanan laut, itu kan takes time ya, bisa jadi alasan yang reasonable juga gitu. Yang penting jangan gugup, lalu pasti si petugas akan mengizinkan masuk ketika dokumen semua tadi itu sudah lengkap. So, that's it for all the informations. Cece harap ini menjawab pertanyaan dari teman-teman. Kalau misal masih punya pertanyaan, feel free to DM di Instagram Cece @Christy_Kamarudin atau bisa WA langsung. Jadi, teman-teman pokoknya jangan takut. Silahkan mencoba experience sendiri, tetapi dengan rajin mencari tahu apa saja hal-hal yang perlu disiapkan ketika status kita sebagai anak CLC mau pulang ke Malaysia untuk liburan. Thank you so much for watching. I hope you guys sehat-sehat semua, sukses, yang kuliah lancar kuliahnya, yang sekolah lancar sekolahnya, dan sampai ketemu lagi di next video. Bye!